Halo semuanya, ketemu lagi. Lagi dong, bentar. Ketemu lagi setelah sekian lama. Berapa bulan dong? 12 bulan ya, udah 12 bulan, Waduh, 1 tahun lah. 1 tahun. Tapi kayaknya nggak jadi 12 bulan karena pas minggu ke 51 langsung ngonten. Ada video baru ya. Yoi. Ini sebelumnya udah pada kenal nggak nih? Udah pada kenal belum nih sama aku nih? Aduh, aku dong, males Nah, banget. siapa nih? Tulisannya sih ada ya. Kawan-kawan yang ada tuh tulisannya Om Bunga tuh. Oh, Iya, jadi Om Bunga kalau siapanya? kalian, Bunga. Hah? Oh, Iya, omnya lah, omnya. Omnya lah. Oke. Mhm. Aduh, ini gimana nih kita comeback udah masih pada ingat gak ya? Kayaknya Kalau sama Prof Haru kayaknya masih inget karena kan Prof Haru masih sering aktif di sosmed. Ya aku sering banget ngelihat ya sih. sosmednya Prof Haru walaupun nggak aktif di YouTube tapi di sosmed masih aktif gitu. Betul. Cuman kehadiran Bunga mungkin yang sudah dilupakan di Haru Komplek kayak apa Waduh. namanya? Iya ya, Karena kan makanya nih kita ajakin lagi hmm, udah sama bunganya ini ganti sama omnya ya nih, guys. ganti sama omnya gitu. Iya. Sebenarnya balik lagi sih ke yang dulu ya karena kan sebelum ada Bunga juga kan di Haru Komplek apa namanya suaranya suara omnya Bunga ya nggak sih iya kan. Anjir, itu kajian episode 2 juga udah omnya bunga itu duluan, guys. Iya betul betul. Aduh. Jadi ini kalau kalian ngikutin Haru Komrek dari awal ya ada nggak sih yang ngikutin Haru Komrek dari awal sampai sekarang. Waduh, Gua yakinnya ada sih. Ada sih. ada ya. Gue yakin. Makanya dengan muncul ini, loh, kok zaman-zaman Nah ya PNG kalau tuber. kalau nonton dari awal banget ya kita ya itu pasti udah ngenalin lah suara suara ini ya suara omnya Bunga di kajian-kajian awal. Betul. Langsung diculik jadi moderator, guys. Iya biasa jadi moderator. Oke, Bung, ini gimana Om? Mau ngapain nih kita nih? Comeback, Oh comeback, konten, iya, terus nanti hilang lagi. Aduh. udah ada ini ya, udah ada polanya ya. Iya, mah. Udah kayak pola ya. Aduh, comeback untuk hilang emang. Emang aneh. Nah, jadi kali ini sih kita pengen lanjutin ini ya, lanjutin program Bicara VTuber ID yang sempat vakum ya 11 bulan lebih mendekati 12 bulan. Aduh, Kita sad muncul banget. lagi di ya anggap aja ini musim keduanya Bicara VTuber ID dengan konsep yang berbeda ya, karena kalau Betul. konsep VTuber ID bicara VTuber ID sebelumnya itu lebih ke live streaming dengan bintang tamu VTuber lain. Nah, kalau kali ini kita lebih ke ngobrol aja dengan Prof Harunozuka sebagai apa tukang benerin kursi di Haru Komret gitu. Yoi. Chairman. Chairman. Amen. Tukang kursi. Ya ada. Tukang kursi. Itu aja kan apa? Hmm? Kayak swordman, tukang pedang. Oh iya, tukang pedang. Iya. Ya ini kan chairman, tukang kursi. Tapi kan nggak hanya kita juga. Ini kan kita awalan biar kan belum ngundang-undang orang kan kita kan malu ya. Kita udah hilang tiba-tiba ngajak ya udah aja kita internal dulu lagi aja. Tapi kalau udah ada orang lain banyakan dan di luar mah bisa kita ya. Ya. Lebih ke gini sih kalau kita ngundang orang luar ya kayak Haru Kompleks siapa ya kayak. Lu sokap ya kan. Aduh, aing bener. Bener. Mhm. Jadi mau ngapain nih Bung bicara fitur ID nih? Mau Nah, ini bicarain kita apa nih di fitur ID? nah, ini nih ya. Jadi tahun ini kan ya udah ada ini ya informasi juga dari Pak D Jokowi ya yang wah kita Be, sudah tidak perlu lagi menggunakan masker gitu kan ya itu salah satunya. betul. Terus sekarang aplikasi Peduli Lindungi kita udah nggak perlu scan-scan lagi. Waduh, oh ya gitu. Tapi aku Iya, aku nggak, Hah? sih aku udah nggak scan lagi. Oh berarti emang udah dicabut bagaimana? udah dicabut gitu. Oh Sekarang kan iya. udah banyak yang uninstall aplikasi Peduli Lindungi termasuk saya. Ih, kayaknya gua masih deh. Bentar. Gua gua tuh gak tahu, gak tahu anjir. Wah parah emang. Udah
sekarang kalau ke tempat-tempat kayak mall atau ke tempat-tempat umum udah nggak pernah scan peduli lindungi kan? Oh, peduli lindungi kok nggak ada? Lah, Nah, udah hilang dengan sendirinya. oh, baik. Oh, ganti jadi satu sehat. Iya, jadi wah itu nanti nanti lah ya kita kita Oke, bisa bahas itu. oke, lanjut. Malah jadi bahas Kenapa ini ya. kenapa nanti kita lama-lama bahasannya jadi bahasan si Lala nih di sini. Iya, Lala hilang makanya. Oke, lanjut. Hmm. Nah, artinya kan berarti pandemi COVID-19 itu kan ya dianggap inilah ya sudah selesai ya kan. Terus Mm-mm. apa sih sebutannya berganti dengan endemi kalau nggak salah ya. Ya, jadi endemi Jadi mengecil hmm, radiusnya. jadi kantor-kantor, sekolah-sekolah, kampus-kampus dan ya tempat-tempat umum dan tempat wisata juga sudah mulai dibuka ya kan. Betul, betul. Aktivitas keluar rumah lagi nih. Prof Haru gimana keluar keluar rumah seminggu berapa kali nih? Saya tiap hari. Asli, tiap hari ya. Asli bener-bener. Sama dong ya. Jadi kayak tiap hari kita sekarang keluar lagi. Kalau dulu kan Iya, kayak iya. wah lebih sering di rumah ya Keluar kan. itu jadinya males juga gitu kalau nggak urgent-urgent amat. Kalau nggak belanja. Ah, Di luar tuh cuma belanja doang betul. atau nggak ke ke puskesmas buat apa vaksin. Buat vaksin, iya iya Iya, iya. Jadi dulu tuh di rumah terus kan ya tiba-tiba balik lagi nih ke kegiatan sebelum pandemi gitu kan ya yang wah yang pada kerja mah balik ke kantor, yang betul. pada kuliah yang biasanya kuliah dari rumah balik lagi ke kampusnya, balik lagi ke sekolahnya gitu kan ya. Jadi waktu kita buat main di YouTube ya atau browsing-browsing di YouTube nontonnya atau apapun di internet semakin berkurang gitu kan ya. Jadi Betul, betul. hmm, gimana nih dengan VTuber yang apa namanya sangat-sangat tergantung dengan interaksi di dunia maya atau di internet gitu. Artinya akan ada hambatan dong karena ya tadi karena penontonnya udah balik lagi ke kebiasaan lama dan Mm. mungkin VTubernya juga balik lagi nih ke kebiasaan lama sebelum jadi VTuber. Ayo. Nah, lo siapa di sini yang sudah kembali ke aktivitas sebelumnya? Saya, Bang. Aduh. Oke, benar. Tapi ya kalau kita inget-inget lagi nih waktu COVID-19 nih kan awal-awal COVID itu kan VTuber akhirnya booming ya di Indonesia gitu kan ya. Yoi, benar. Sebenarnya sebelum COVID tuh VTuber udah ada ya kan, ada Yes, beberapa nama itu kan ya kayak Maya Putri, ada juga betul. Evelyn juga kan jauh sebelum pandemi dia udah ada ya kan. Cerita Tessa. Terus iya cerita Tessa juga udah ada. Niji Sanji juga kayaknya udah masuk Indo deh ya sebelum pandemi itu. Udah masuk deh. Udah Ada masuk deh kan? kayaknya Udah Agustus sejak awal. 2019 gitu ya. Kalau nggak salah. Ya, sebelum pandemi mereka Sebelum udah pandemi ada udah di dong. Iya, iya, iya. Branch ID itu udah ada gitu. Jadi VTuber mah udah ada di Indonesia sebelum pandemi, cuman nggak terlalu booming. Betul, betul. Boomingnya itu pas mulai pandemi. Karena orang-orang yang tadi itu yang pada bekerja di luar, sekolah dan ngampus di luar atau ada aktivitas lain di luar, Hmm. balik lagi ke rumah gitu. Maksudnya ya tidak boleh keluar gitu kan ya. Ada yang namanya Yoi. dulu tuh ada yang namanya PSBB apa tuh ya. Pokoknya pembatasan sosial berskala gitulah ya dan Berskala besar, PPKM juga. benar, PSBB. Jadi kita aktivitas sosial kita tuh dibatasi gitu kan gara-gara pandemi itu. Ditambah lagi HoloLive masuk nih. Nah, Nah, itu tuh barengan loh HoloLive ID masuk dengan awal-awal kebijakan PSBB tuh sama-sama April 2020 gitu. Jadi kayak pas banget ya barengan. Jadi jangan-jangan ya, waduh, selama ini berarti, waduh, aduh, Tapi benar. bener kan ya, kamu ingat kan ya? Benar, ingat. Bener. Ya, pas apa sih April 11, 12, 13 atau 12, Nah, 13, 15 ya lupa gua. pokoknya pertengahan April dan itu ya Soalnya pas banget. mereka kan langsung ada program apa Holo 15 loh yang
Iya, Apa? iya, iya, Apa iya. sih yang Ini 15 itu? Tiap area 15. area 15, heeh. Mereka Area 15 debut. betul. Pas udah debut satu-satu, mereka ngumpul di area 15 gitu. Itu April. Nah, seminggu kemudian 21 April gua debut. Terus Halo Komrad bikin ini ya, apa namanya, review debutnya HoloLens nggak sih? Iya, terus tas itu sebelum Iya. sebelum Haru Comrade emang. Oh, itu sebelum Halo Iya, tapi Komrad. Iya, iya. langsung Hmm, teman-teman ya itu kawan-kawan gitu kan. Ayo ah, ya, kita yang pada akhirnya review. kayaknya suka Halo Komrad juga kan. Betul, 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 betul. Gitu ya. Pokoknya itu cikal bakalnya Haru Komrad juga kan berarti di situ juga kan, setelah Yoi. setelah pandemi dimulai terus ada HoloLens lagi, ada ketimpaan lagi HoloLens gitu kan. Jadi VTuber semakin ramai di Indonesia, booming-boomingnya memang dari awal pandemi nih gitu kan. Nah, terus gimana nih setelah pandemi nasibnya VTuber nih? Apakah apakah akan kembali meredup atau mungkin beradaptasi atau mungkin ya begini-gini aja gitu kan itu. Apa namanya ya? Mungkin ya bagaimana dari kita gitu kan menyikapinya salah satunya. Betul. Betul, betul, betul. Jadi memang emang apa ya nyambung banget ya di April. Di April itu HoloLab ada nih gitu kan. Dan emang apa kan PSBB itu sebetulnya kebijakannya kan bertahap ya. Kan Ya, betul betul. awal-awal tahun awal kan memang masih ya kalem kan kita mah makan nasi kucing hehehe. Masih belum gitu kan. Terus kalau ini kan baru mulai di Maret dan April gitu kan. Jadi ya langsung offline sih. Langsung offline, langsung langsung ditarik semua gitu. Hmm. Dan kebijakan PSBB itu ingat nggak, Prof? Dia kan awalnya kan cuma 2 minggu ya. Bet betul deh. Kayak Ah, 2 minggu deh. iya, awalnya cuma 2 minggu gitu kan, terus diperpanjang lagi, terus Iya, diperpanjang lagi, panjang sampai lagi. 2 tahun lebih. Sampai kalau nggak salah tuh 3 bulan. Awalnya tuh pas 2 minggu kan. Terus 3 bulan Hmm. deh seingatku tuh. 3 bulan. Oh, Ya 3 bulan dulu jadi April, Mei, Juni. Ah ya udah deh ya kan. Jadi selama itu kan konten terus semangat sampai Juni. ya, Tapi karena ya waktu juga waktu itu ya. ya kan ya ngapain lagi kan ya udah gitu kan. Tapi pas bulan ke setelah 3 bulan tuh kok nggak beres-beres gitu kan. Kayaknya sih ngikutin One Piece ya. Bukan kan kalau One Piece kan 3 days 2 years. Kita mah 3 months Mm. coret 2 years kayaknya. Soalnya kurang lebih kan kita 2 tahun kan. Mhm. Jadi kita time skip gitu kan tiba-tiba. Tiba-tiba kita jadi anime udah lama. Aduh, emang. Hmm. Tapi ya gitu ya, apa namanya? Nah, gara-gara pandemi itu terus ada Hololive, VTuber semakin ramai, banyaklah VTuber yang debut tuh di tahun Betul. 2020. Salah satunya ada Prof Haru ya, Iya nyebut diri ini sendiri aja ya. ikut-ikutan doang kita malah. Namanya ikutan gitu kan ya. Tapi bagus loh untuk VTuber yang debut di tahun 2020 dan bisa bertahan sampai tahun 2023 dengan apa namanya, dengan ya modal seadanya lah ya maksudnya. Iya bener. Itu eh, sangat-sangat bagus loh karena ya Ya banyak sih. juga kan ya kita lihat tidak bisa bertahan gitu kan ya dengan alasan satu dua hal gitu kan. Ya dipikir-pikir juga kan kolega gua yang angkatan 2020 juga. Oh ya Udah pada banyak kemana ya yang sekarang? ya udah banyak yang kita Iya. bahkan nggak tahu mereka kemana, maksudnya apa namanya, entah graduate atau mungkin ya tiba-tiba menghilang aja gitu, Betul, betul. banyak. Mm-mm. Iya bener-bener. Ini kita jadi inget-inget zaman-zaman ini ya, zaman-zaman apa ya, tahun-tahun masa-masa masa-masa kejayaan Haru Comrade nggak sih? Waduh, Jaya lagi. Jaya, Jaya, Jaya. Itu program dari sampai akhir tahun geder ya, tiap bulan ada Iya. ya kan. Emang sampai dibikin apa ada virtual space, ada Oh iya. Mm. terus ada VTuber Rewind. Itu Itu yang lomba cosplay itu apa? virtual cosplay show. Ya, virtual cosplay show Itu kan juga ulang tahun kan. kita, ulang tahun Iya, makanya Comrade. itu Haru Comrade itu sebagai salah satu yang bahkan
pionir ya dalam memanfaatkan event offline dan online ya. Itu online doang ya. Online sih, cuman Online doang operasionalnya ya. Oh iya iya offline. iya. Tapi kita menggabungkan konsep event offline dengan online sih jatuhnya karena ada Memang sih. cosplay identik dengan event offline ya kan Iya. ya. Itu kan yang Kita VCS itu kan yang virtual virtualnya. cosplay show itu ada. Sebelum itu juga Hmm. kita ikutan bantuin itu loh, support event yang apa? Yamato Damasi yang di Bandung. Ya maksudnya masih juga. Iya, iya. Iya iya Jadi tuh pas awal tahun sama. pertama tuh, wah, sampai ada turnamen, turnamen apa? Hmm. Harunozu Cup. Wah, Aduh, siap. Iya, emang. astaga. Dia emang itu Hmm. masa-masa kemasan bedeh. Eh, Tahun pertama udah emas, berarti kesananya nggak emas lagi. Ngakak. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Hmm. Ini Tapi kita, ya itu membuktikan bahwa perkembangan VTuber semasa pandemi itu sangat-sangat pesat ya kan. Kita betul. yang groundbreaking dari zero aja sebenarnya kita kan dari ya bisa dibilang Haru Komret bener-bener dari dari awal banget lah ya gitu. Kita siapa sih gitu kan. Iya, dari Gitu. siapa? Bener. Ini Dari siapa background sih dari bukan orang-orang siapa gitu. apa Hmm. namanya tuh nebeng mulu sama Hololive ini. Aduh, Apa sih live ini reaction debut kajian-kajian? ya. Diskursus, Tapi diskursus. Kenapa? itu gitu. Hmm. Kenapa? Tapi ramai gitu kan. Iya, ada aja yang join, ada aja yang Iya. siap sampai Hmm. extra time sampai jam 1 itu ada aja sih, sampai 10 Iya. orang tuh. Aneh emang. Tapi ya ya bersyukur ya. Bersyukurnya tuh di dalam kita yang memang kontennya ya pada akhirnya kan sama-sama talk show ya, sama-sama ngobrol aja sih pada akhirnya. Cuman ya Hmm. apa ya, orang-orang juga melihat bahwasanya emang bilangnya gitu. Ini apa ya? Terlalu dalam lah atau emang cukup cukup butuh mikir gitu kan. Makanya ya gak semua orang join ke kita kan. Makanya pada saat 1.000 subscriber kan kita lumayan lama tuh. Kalau nggak salah di Iya. setahun setengah lah kalau nggak salah. Gitu. PR banget sih memang. Jadi ya mungkin idealisme saya pribadi yang mana emang pengen bawa kontennya edutainment gitu ya. Education Mhm. gitu kan. Dan ya senangnya ngobrol dan apalagi itu ya karena emang saya nyanyi juga gitu. Gambarnya gimana nggak bisa. Hmm. Ya cuman bisa ceramah. Bener bener bener. Gitu, Bang. Nah, berarti memang itu membuktikan bahwa antusias di perfituberan tuh sangat-sangat ramai pada saat itu ya. Terus di luar itu juga, kayaknya dulu waktu semasa pandemi tuh Niji Sanji ID masih ada nggak sih sekarang? XID kata anak-anak mah. XID, oh Disebutnya iya sekarang XID sudah sekarang XID. udah. Sedih juga tuh tulisannya di Nah, XID. pada saat itu kan Niji Sanji ID kan kayak setahun tuh mereka bisa ada 2 atau 3 gen baru ya nggak sih? Betul betul sampai ada prediksinya kayak setahun tuh pasti bulan Ah, ini atau enggak oh pasti iya, 1 bulan gitu kan per 4 bulan gitu. Bener. Sekarang itu lagi nggak ada deh saking kayak hilang nih. ya, iya bahkan ID-nya aja udah nggak ada. Oh iya ini juga udah nggak ada sih. Bener juga. Itu Sudah bener-bener digabung. zaman-zaman itu kan orang-orang tuh pengen masuk Nisanji, Hololive gitu kan pada semangat. Bener-bener. Tapi lebih semangat Nisanji sih karena mereka Hololive itu ya yang konsul ke saya kan yang ngomong ke saya tuh wah Hololive mah harus edan-edan gitu. Nisanji lah gitu. Tapi sekarang ya Nisanji-nya aduh sedih ya gitulah saudara kami. Ya semoga ada yang terbaik deh. Nah, tapi itu berarti membuktikan bahwa dari dari Any Color sendiri melihat bahwa pasar di Indonesia tuh, pasar VTuber di Indonesia selama pandemi itu bagus. Makanya mereka berani pada saat itu buat kayak semacam bakar uang kali ya. Oh Jadi iya, kayak, kan di dalam iya kan? di dalam bikin karakter kan pasti dalam satu Iya, karakter pasti ada biaya pasti ada operasional yang profit. lumayan, Bung. Ya kan? Jadi Dari karakternya, kalau dari aku sih, riggernya. heeh. Nah, anggapan aku mereka pada saat itu bakar uang di sini gitu. Mhm. Ya, Makanya debut banyak ya kan. 1 tahun bisa 3 gen gitu kan, 3 atau 4 gen. betul betul Dan satu betul. gennya bisa 3 atau 4 model yang mereka buat. Iya itu kan.
Satu model juga udah mahal, ini 3 lagi bahkan 4 gitu. Benar-benar. Iya. Jadi memang pada pada masa-masa pandemi itu VTuber sangat-sangat berkembang pesat gitu kan ya. Belum lagi kemunculan agensi-agensi lokal nih. Waduh. Be itu dari awal debut aja gua ya. Terus selama di kuartal 2 dua kan April Mei Juni itu memang masih belum ya. Indie banyak tuh. Karena emang masih Hololive. Tapi karena Hololive bagus, nih Sanji bagus, terus mulai tuh yang kuartal 3 dan 4 kan kalau nggak salah tuh Yume Reality dulu deh Human di reality. kalau nggak salah duluan gitu kan. Boom. Terus langsung kan Setsuna turun sama ini gitu kan. Langsung ternyata asik nih. Kan yang lain masih circle kan kayak For Hmm. Reality, kemudian aduh siapa lagi ya zaman itu? Aduh pada lupa. Ya kan circle-circle kan sama Iya. apa? Sana gitu kan sama agensi itu udah mulai. Justru pas emang kayak gua lihat sih pas 2021 sih memang udah mulai kayak Hmm. oh udah tahu nih polanya. Oh live streaming, pakai traktir, duit, donate, gacor. Wah boleh nih. Iya kan? Polanya gitu aja Iya. dulu. Wah ini peluang Iya. bisnis sih gitu. Mungkin begitulah mudahnya ya. Cepat respon cepatnya wah boleh nih ya udah dibikin, wadahin dan sebagainya. Ya jadi maraknya banyak tuh agensi dan agensi indie teh gitu kan. Hmm. Atau Nah, itu community circle. terbukti juga tuh kalau perkembangan VTuber semasa COVID tuh di sini tuh sangat-sangat pesat ya. Jadi banyak juga yang ngambil kesempatan. Wah, kayaknya bisa cuan nih kalau kita apa namanya ngerekrut VTuber gitu kan ya, bikin audisi kita jadi orang belakang untuk bikin agensi gitu kan ya. Itu Betul. Gue bisa banyak gambar yang nih ya udah gue bikin anak kan bisa. Itu kan modal juga. oh iya betul betul benar banyak Hmm, juga apa namanya artis-artis live 2D, artis-artis ilustrator yang model gitu kan itu betul. juga banyak juga gitu kan ya yang mulai menawarkan jasanya selama pandemi gitu kan. Iya. Sebelum pandemi aku jarang loh ngelihat ada yang open komis buat rigging, open komis buat Wah, ilustrasi saya live sih 2D. malah Sebelum berani bilang gak ada. Saya sih bahkan Prof Faru bilang nggak ada loh. iya Kalau aku nggak sih ada. bilangnya jarang ya. Iya, soalnya gimana ya? Jarang. Kalau kata jarang itu ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu loh. Jarang kan? Tapi aku juga terus terang ya, sebelum COVID nggak pernah lihat sih Iya, ada. soalnya kalau aku kan masuk juga tuh grup Koachi ya, Eh, commission apa gitu ya, ya oh semacam iya. itu ya grup commission. Mereka tuh pasti open komis, gambar, buat OC, buat UTIT, lebih sering UTIT loh, buat UTIT Oh, atau enggak langsung buat bikin cibi buat DP sendiri atau emang buat komersial jualan. Bener-bener mhm. tidak ada, ya hampir tidak, ya gimana ya? Bener-bener mostly itu nggak ada gitu. Bener-bener ya live 2D model tuh apa gitu untuk jadi VTuber Iya, tuh gimana gitu toh kalaupun mau contohin 3D cerita Tessa pun 3D ya kemudian Maya Putri juga 3D dan Apple pun masih animasi 2D digerakin gitu loh hampir mhm. semua VTuber tuh begitu gitu jadi benar-benar wah itu mah bisa dibilang nggak ada gitu ya ditambah dari sektor yang mungkin kawan-kawan pernah dengar istilah saya tentang 13 sektor di Jepangan gitu ya, di pop culture Jepang. VTuber tuh kan ya tadi kayak fandom tersendiri. Memang kata kawan-kawan yang aku dapatkan kan dari 2016 sudah ada kan. Kizunai Mhm. kan udah katanya 2016, 2017. Nah, tapi 2016 itu kan secara di Jepangan itu cosplayer yang lagi naik dan peridolan. Kan kalau dari musik peridolan bandnya lagi ganti gitu. Jadi emang VTuber itu gak kedetek gitu. Jadi bagi orang-orang yang punya privilege YouTube yang bisa nonton anime lah YouTube atau apa gitu ya. Yang tahu VTuber lah yang memang bisa akses gitu. Soalnya yang lain itu masih jiwa-jiwa offline. Jadi pilih mau jadi cosplayer, mau jadi Mhm. ilustrator dan sebagainya, mau jadi Kameko, mau jadi Itasha gitu ya, mau punya Itasha dan sebagainya gitu. Jadi bener-bener saya bilang kayak ya nggak ada, Bung. Emang komis biasa aja gitu dan emang bahkan pada saat itu juga dalam konteks ilustrator ya yang jualan tuh kayak belum tentu pada komis-komisan makanya pada murah-murah terus gitu. Meskipun sampai saat ini juga Mhm. murah mah murah ya. Dari dulu dulu isu tuh ilustrasi itu murah gitu.
Dan sekarang kan ada ilustrator tuh benar-benar bisa live 2D ini. Sekarang bisa jutaan loh. Dan aku lihat ilustrator sekarang yang lumayan sudah mulai ya terlihat gitu ya pasarnya lebih mengapresiasi orang-orang tuh jadinya naik. Salah satunya VTuber ya, karena mereka jadi portofolio abadi. Karena selama dia belum graduate, selama dia belum pensiun, itu kan dia jadi marketing abadinya si ilustrator kan. Nah itu gitu. Selain UTIT siapa lagi? Atau selain animasi siapa lagi gitu. Dia emang selama ini wah itu VTuber membawa berkah bagi sebagian sektor yang lain Bu. Gitu sih aku lihatnya. Berasa banget ya. Berasa banget. Bahkan bahannya. Gitu. Ya sekarang juga kan banyak VTuber sekarang jadi referensi cosplay juga kan. Referensi cosplay. Justru ya selama ini siapa sih yang cosplay? Paling kayak gini loh. Yang cosplay itu dulu paling Kizuna Ai-nya sama rivalnya apa ya? Siapa namanya? Kaguya Luna kalau nggak salah. Kaguya Luna, iya. Iya, dua itu aja gitu. Dan itu tuh bagi sebagian orang, wih cakep ya cosplaynya, udah. Terus Kizuna Ai-nya siapa? Yang ya udah cakep, belum tentu nonton YouTube-nya gitu loh. Tahu karakternya aja Kizuna Ai, suatu karakter lucu cantik gitu, di cosplaykan cantik juga, udah gitu loh. Tapi ketika ternyata dia tuh VTuber gitu, terus ya zaman Maya Putri Apple yang udah duluan kan, itu mereka tuh siapa juga gitu loh. 2017 tuh, makanya masih zaman emang offline banget orientasinya gitu. Jadi bener-bener perubahan pandemi itu kalau kata beberapa ahli itu istilahnya namanya decoupling era, Bung, namanya. Decoupling itu nama istilahnya itu adalah keterlepasan era antara konvensional ke digital. Jadi benar-benar percepatan. Kan mungkin Om Bunga sering dengerin, wah sekarang tuh zamannya masyarakat Indonesia tuh 4.0. Itu dari 2016 kan 17 kalau saya udah sering kan digaungkan. Kalau secara general gitu kan. Nah, justru pada saat pandemi ini digitalisasi dipercepat dengan pandemi ya kan. Sekarang udah biasa pakai QRIS. Udah e-wallet coba. Emang dulu e-wallet dari dulu kan udah ada e-wallet. Dana. Udah. GoPay. Udah ada, tapi kan ngapain sih? Udahlah cash kan gitu. Sekarang kan apa-apa spending. Lebih berani remaja-remaja sekarang kan gitu. Apalagi remaja-remaja sekarang bisa ini itu ya, makanya jadi orang-orang lebih mudah jualan gitu atau lebih beli. Nah, termasuk mendonet menyawer VTuber ya kan, itu lewat Dana, lewat GoPay, QRIS. Yang bank pasti aku jarang nih, soalnya apa, kalau pakai bank nambah 4.500 nama biaya admin gede gitu. Jadi sekarang kalau pakai QRIS udah nggak ini loh, udah nggak ada biaya tambahan loh. Jadi ya gitu? apa namanya? Ya, jadi untuk pembayaran lewat bank ada beberapa bank yang udah bisa pakai QRIS, jadi harganya harga QRIS. 0,7 dong, kecil banget. Ya. Bis, keren. Nah ini nih, tuh kan ini kan percepatan ini gara-gara apa ya? Tadi konsumennya sudah berubah ke digitalisasi. Meskipun sekarang sih istilahnya kembali lagi ke offline, tapi behavior online-nya selama 3 tahun kan dipercepat kan, dikatalisasi, dipercepat, dipaksa digital. Makanya sekarang bagi profesional kasar itu bilang namanya physical digital. Digital. Iya. Jadi makanya dulu aku pernah bilang kan pas di episode mana ya, pasti udah lama lah. Pada saat pandemi itu mulai, siapa yang mendigital dia yang menang. Jadi sektor Jepangan, kan aku kan pengamat Jepangan ya. Aku bahasnya Jepangan terus, makanya sektor Jepangan yang bisa mendigitalisasi dia yang menang. Nah, sekarang yang band di Jepangan, siapa yang menang band di Jepangan? Kan eventnya nggak ada. Siapa yang ngundang idol, ngundang EDM, Yoshi misalkan teman kita, dia kan nggak manggung selama pandemi, eventnya nggak ada, ya kan? Dan sebagainya. Tapi bagi ilustrator, kan dia, VTuber kan butuh karakter, butuh OC, ya itu kan jasa saya, cuan. Ya kan gitu. Paling sama ini kan sama ya tadi UTIT itu sama orang yang memang butuh gambar kan, gambar anime dan sebagainya gitu. Terus siapa lagi?
Nah, justru Yoci itu contohnya. Dia mundur, dia nggak manggung, tapi kan dia digital kerjaannya. Bikin apa? Production musik, ya kan? Production musik kan di Hmm. VTuber ada Vsinger dan UTIT ada juga kan. Nah, jadi ada jasa mixing, ada jasa vokal apa dan sebagainya kan gitu. Belum belum lagi yang apa ya? Seiyu kan digitalisasi. Yang Seiyu mungkin kalau secara Seiyunya nggak jalan, mungkin geser jadi debut jadi VTuber. Makanya ada yang VTuber yang suaranya bagus banget di perkontenan. Barangkali emang dianya praktisi atau aktivis Seiyu kan dulunya gitu. Dan sebagainya. Jadi pada saat pandemi awal 2020 tuh siapa yang main digital dia yang menang, termasuk jadi VTuber. Makanya ya gimana ya? Kalau ada keterampilan skill sebelumnya, jadi VTuber itu yang memang cocok di digitalisasi, dia cocok. Makanya dulu mungkin dulu ada dianya band, anak band, ya. Dia bisa nyanyi, ya berarti kan cocok. Atau enggak dia seorang gitaris. Coba masih ingat kan ini apa? V for Firza? Oh iya. Firza kan ya gitaris. Emang skill gitaris dia pada saat pandemi kan enggak. Pasti kan selama ini dia gitaris dan dia jago main gitarnya bahkan gitu. Belum lagi yang gambar, yang ilustrator sekalian deh. Selama ini gua gambar pengen ini itu, ya udah deh gua gambar sambil sambil live streaming. Wah dulu emang mungkin pas live streaming gambar gitu kan biasanya tuh mereka tuh ada istilah ilustrator tuh gambar tentang apa kayak dipercepat tuh apa namanya video Hmm, eh aduh apa sih namanya apa? bukan recap ya itu kan gambar di record cepet upload udah gitu. Sekarang kan di live streaming sambil ngobrol sambil bikin OC sendiri di rigging jadi VTuber kan itu jadi engagement untuk dia kan gitu. Nah jadi memang udah bagus makanya justru sekarang ketika pandeminya usai sekarang geser siapa yang mempigital dia yang menang, dia yang bisa kan kata Pak Bias, Pak Subiakto dia ahli branding, beliau bilang manusia itu di Gen Z bahkan yang di atas Gen Z pun hidup di layar 5 inci, Bu. Layar 5 inci kan Oh. maksudnya kan HP tuh. Berarti kan Iya iya. siapapun yang muncul di HP dia yang menang. Nah, sekarang contoh ya, cosplayer yang bikin konten daripada yang performance yang selama ini offline performance, dia sekarang pada saat digital sekarang pasca pandemi dia naik tuh. Gitu. Lebih Oh. terkenal orang-orang yang memang berkonten pada saat di TikTok, di YouTube dan sebagainya daripada orang yang offline. Nah, baru sekarang yang offline mulai naik lagi karena udah terkenal dari awal kan gitu. Tapi kan orang-orang ini kan Iya. struggle. Jadi ada new influencer gitu kan. Antara performance sama yang TikToker misalkan. Nah, sama yang VTuber juga gitu. Jadi banyak gitu hal yang ini termasuk emang VTuber itu sendiri gitu. Makanya sekarang VTuber mungkin sekarang ditantang kembali. Siapa VTuber yang bisa mempigital, udah bisa fisik digital sekaligus fisik, dia yang mungkin menang. Gitu. Makanya ya karena mungkin ya selama ini perkembangan VTubernya jalan, tapi ketika offline, nah mulai deh PR gitu kan. Aduh, gimana ya memfisikalisasi? Toh emang saya juga kerjaannya fisik. Mungkin saya orang tambang, saya orang keuangan misalkan atau di bank atau apa kan PR tuh. Nah, gitu. Jadi memang apa ya? Wah, apa ya? Berkah bagi para digital worker lah untuk di sektor di Jepangan khususnya ya. Gitu. Karena emang ada singgungan yang cukup besar dengan Jepangan gitu. Soalnya soalnya gini kalau penonton VTuber tuh karena udah terbiasa dengan anime kan ini kan ilustrasinya kan mirip anime ya. Maksudnya gitu anime banget makanya apalagi ini anime apa namanya tuh? Interaksi. Ini bisa ngomong dia langsung kan kalau anime kan ya nonton aja pasif gitu. Ini kan wih bisa Ya. ngobrol. Wih aku di notice lah. Kan itu kan sebuah parasocial relationship gitu di mana kepuasan diri dia diakui sama anime apalagi kan halunya sama anime nih. Senangnya sama anime ya. Makanya donate terus ternyata animenya bisa diajak temen nge-Discord, ngobrol bareng ya kan. Terus bikin konten kayak gini nih animenya gitu. Ya gimana coba?
Ya itu kan jadi penonton-penonton VTuber itu yang sudah terbiasa anime kan ke sana, apalagi yang belum nih, ini apa nih kartun gua. Makanya kepala geleng-geleng ini anime kartun geleng-geleng. Ya gitu, mungkin perkembangan Hmm. ini saya kira bagus ya, makanya tinggal bagaimana caranya untuk tetap mempertahankan itu gitu. Nah, ini kalau yang aku ingat ya yang terakhir nih, bukti perkembangan VTuber tuh sangat pesat ya waktu Oke, gimana tuh? pandemi. Di awal-awal itu kan, kalau misalnya kita starting up sebagai VTuber ya, PNG YouTuber masih banyak. Nah, ingat nggak tuh dengan istilah Waduh, gue PNG? tuh Bang. Ya kan orang modalnya nggak ada, yang penting wah udah lama live studi. Ya, live studi rigger tuh dikit banget dan mahal ya kan. Apalagi pas pandemi orang lagi survive. Iya, 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 Iya. benar. Gimana, Bang? Nah, di awal-awal PNG YouTuber tuh masih banyak, jadi kayak banyak teman-teman kita juga yang mereka memulai atau starting up-nya sebagai PNG YouTuber, VTuber Betul, dengan model PNG lah ya gitu. betul. Nah, kalau sekarang kita coba lihat, ada berapa sih VTuber yang masih dengan menggunakan model PNG? Kayaknya udah jarang banget. Kalaupun Mm. ada itu lebih ke ini aja, mereka tidak mau menyiksa device mereka aja gitu. Jadi kayak Nah, betul. Iya, iya, gue juga. mereka punya live studi, cuman mereka nggak pengen itu ya komputernya mungkin atau PC-nya atau laptopnya cepat rusak. Jadi kalau ketika main game mereka pakai PNG, banyak juga yang kayak gitu. Cuman Nah, kalau betul yang modelnya sama-sama. PNG only sekarang tuh udah jarang banget. Betul, betul, betul. PNG, jadi Kayak, saat ini itu PNG sebagai fisik ya biar nggak si PC-nya kena kan, biar nggak terlalu overload iya. kan gitu. Tapi Heeh. nah emang PNG itu berlangsung tuh saya kira masih banyak ya. Saya kira masih banyak. Hmm? Soalnya cuman emang nggak kayak seolah udah terbudaya gitu kayak Hmm. kalau nggak live study nggak VTuber gitu. Itu tuh tapi itu nggak kesebut gitu ya. Cuman ya tadi emang PNG YouTuber itu pada akhirnya sebetulnya ya fine-fine aja tuh emang yang penting Anda apa ya? Lu ngonten diwakili Iya. karakter udah aman gitu. Apalagi kan dari orang-orang yang memang modalnya seadanya gitu. Ya emang kenapa gitu. Ya justru ngonten mah berkarya aja. Cuman emang secara dulu sih bener-bener emang bener sih. Selain emang device-nya kurang ditambah emang modalnya juga nggak ada. Jadi emang wah ngonten aja guys gitu. Sekarang sih sih masih Nah, ini nggak dari Prof. kelihatan. Haru gimana nih? Menurut Prof. Haru mungkin eh, bagaimana sih perkembangan VTuber tuh dari eh, sebelum pandemi, terus begitu masa pandemi dan gimana nih? Mungkin prospek ya, prospek atau ramalan, ramalan gitu. Kalau ramalan Bede kesannya mistis ya. ramalan bintang ketikrek spasi haru ke Atau aduh. enggak dari Prof. Haru melihatnya gimana nih? Eh, Perkembangan VTuber Oke, sebelum pandemi dan setelah pandemi. oke. Ya tadi ya kan tadi sudah sedikit dibahas ya gitu. Tapi emang tadi sedikit ke lada melebar ke Jepangan. Tapi emang ya itu juga nyambung karena emang pada akhirnya apa namanya tuh kita tuh ada perubahan gitu. Bener-bener tadi ya kata kuncinya tuh perubahan dari fisikal atau konvensional atau offline. Kita itu kan pra pandemi ya di 2020 sebelumnya 2019 sebelumnya lalu ke tahap duanya pada saat pandemi ya 2020 hingga 2022 akhir lah ya berarti kan karena kan kalau nggak yang singkat saya tuh 30 Desember tuh Presiden Jokowi sudah mencabut status PPKM udah nggak ada kan 30 Desember gitu kan satunya baru udah hilang gitu kan kayak gitu jadi selama hampir 3 tahun ya gitu ya kurang lebih 3 tahun baru di 2023 kita pasca pandemi udah jadi endemi dan sebagainya. Nah justru tadi perkembangan VTuber itu tadi makanya ada tadi melebar ke offline atau ke yang lain karena memang secara pengamatan saya bahkan saya pun pribadi tahu VTuber itu baru tahun 2018 tahu Hmm. Maya Putri itu 2018an gitu dan tapi nggak tertarik Apple tuh seingat saya tuh 2019 atau 2018 ya, saya lupa dan nggak tertarik juga karena ya tadi saya nggak nonton YouTube saya pribadi nggak nonton YouTube bahkan bagi teman-teman yang kawan-kawan yang lain pun kalau nonton YouTube pun tidak VTuber gitu loh. Mhm. Kolega-kolega saya tuh kalau nonton YouTube tuh ya enggak gitu, enggak paling PewDiePie gitu kan atau eh zaman-zaman mungkin Yonglek gitu ya. Pokoknya yang yang Iya, iya. itulah gitu. Enggak gitu, enggak ke sana lah gitu atau apa.
Jadi benar-benar secara offline itu orang-orang yang pop culture, khususnya yang sektor di Jepang kan, karena tadi ya kembali lagi saya bilang ada singgungan. Jadi emang VTuber itu nggak terlalu banyak, makanya dari rasio mungkin ya ada istilahnya rasio itu. Dulu itu kan pada saat saya mendata VTuber ID itu pas awal-awal pas saya debut kan, saya mau mendata VTuber ID kan kepikiran tuh sensus itu. Itu tuh sensus itu tuh satu emang kesulitan informasinya, yang kedua ya selama kalau nggak salah seingat saya itu dari April atau Mei gitu ya, udah mulai sampai akhir tahun pun saat 2020 itu tuh kayak masih ratusan Bung gitu. Jadi kayak makanya makanya mengasumsikan bahwasanya VTuber Indonesia khususnya, kalau di luar kan pasti udah banyak karena kan Jepang duluan kan pasti ya. Tapi kan kitanya ya kan beda bahasa dan emang tadi ya kesukaannya beda. Mungkin Om Bunga juga kesukaan di sektor di Jepang kan mungkin nggak VTuber kali sebelum pandemi. Ya. Ya kan? Nah, jadi sama gitu. Aku juga di cosplay di Seiyu dan kawan-kawan gitu. Karena emang nggak terlalu nggak terlalu tertarik gitu. Nah, jadinya seolah-olah kayak anggap saja gitu ya. Sebelum pandemi itu VTuber Indonesia itu under 500 misalkan. Soalnya yang terdata pada saat sebelum pandemi itu akan ada saya tuh mendata gitu teh. Jadi gini, 2019 ke bawah anggap saja tuh 100 gitu ya. 100 atau 200 lah. Nah, pada saat yang 2020 baru itu ada angkatannya Yuji Ravindra, angkatannya Katsukidi, dan yang angkatan itu tuh jadi itu tuh 2020 tapi sebelum pandemi. Karena Nisanjinya udah 2019 November Agustus atau November gitu. Saya lupa. Nah, itu tuh mungkin terlihat oh Indonesia udah ada Nisanji nih. Jadi orang-orang yang tahu Nisanji itu udah hype duluan. Saya sih nggak terlalu gitu. Nah, jadi makanya di situ mulai oh VTuber kayaknya udah siap nih. Nah, mungkin orang-orang yang VTuber yang emang pengen jadi kreator melihat nih Sanji debut awal pas sebelum pandemi itu ya udah jadi inspirasi, makanya debutnya di awal tahun 2020. Tapi kebetulan ya tadi pandemi kan di April dan kebetulan ada Hololive gitu kan. Nah, jadi emang anggap saja VTuber sebelumnya itu 500 lah gitu. Gitu ya. Nah, jadi 500 yang data saya kan pada saat itu 100-an, tapi mungkin di luar sana anggap saja kali 5 gitu, jadi 500. Nah, terus pada saat ya tadi ya pandemi, momentumnya kan dua ya. Satu pandemi, PSBB, dan nggak mau ngapain dan sebagainya, hiburannya apa lagi, dan emang kebetulan punya alat. Yang kedua, Hololive debut juga nih. Nah, kebetulan Hololive juga nggak kalah saing sama Nisanji kan. Punya fans tersendiri dan emang kebetulan di tiga ini tuh bagus banget, makanya orang-orang ya mulai banyak mengikuti VTuber gitu. Oh, Hololive Nisanji itu begini loh, makanya bener-bener fokus ke sana. Tapi kan karena sebagian orang-orang yang nonton Hololive with Nisanji dan mungkin yang dulu-dulu kan udah tahu, ngapain gue nonton doang, ya udah deh kita gue juga ikutan deh tapi modalnya nggak ada, ya udah deh gue mah PNJ. Nah kan gitu mulai ada kan belum ya, masih zaman pakai for reality yang di green screen kan gitu loh, iya kan gitu. Reality ya. Iya, Nama aplikasinya Reality. reality for reality-nya circle-nya ya. Oh iya ya. Reality gitu. Reality ya apa klubnya. Iya, itu mah klubnya gitu ya. Reality gitu kan atau yang lain kan gitu. Jadi Viroid dulu mah Viroid kalau nggak salah. Viroid ada juga. Ada juga ya. Jadi emang masih 3D, tapi kan itu berat banget gitu kan. Live 2D itu emang mahal gitu. Nah, itu justru pada saat April, makanya saya bilang pada saat April itu saya bilang sebagai angkatan corona gitu. VTuber angkatan corona itu di April 2020, kuartal 2 itu April Mei Juni itu memang langsung pusat banget, langsung banyak gitu ya. Sampai 2020. Jadi kayak seolah-olah kayak pertumbuhan VTuber dari 2016 sampai 2019 anggap saja 500 gitu kan. Tapi pada saat 2020 sampai 2020 setahun itu sampai 2021 itu jadi 5.000, 10 kali lipat dari sebelumnya. Gitu. Nah, 2021 ke 2022 dari 5.000 jadi 10.000. Gitu. Dan akhirnya sampai banyak 20.000, bahkan mungkin sekarang bisa jadi ratusan ribu ya, tapi kan nggak terlalu juga, nggak tahu juga. Cuman emang benar-benar selama pandemi itu perkembangannya luar biasa gitu, karena ya tadi sudah mulai orang-orang tuh kayak melihat peluang. Jadi kayak peluangnya tuh ada yang memang memikirkan jadi VTubernya atau jadi kreatif supportnya sang VTuber. Ketika gua mah malu ngonten, nggak cocok ngomong di depan layar, tapi
Gua pede, gambar gua bagus, gua udah jadi ilustrator live 2D. Belajarlah tuh gimana caranya untuk memotong-motong tangan, memotong-motong, memutilasi karakter itu. Serem ya. Iya ya, serem ya. Buat ngerigging karena kan kata rigger juga butuh part-part bagian tubuh yang memang harus dipisahkan kan itu awal-awal makanya makanya bagi para VTuber para kreatif support yang divisi rigger itu tuh sekarang awal-awal harganya dari 500.000 sampai 2 juta satu karakter selama mungkin yang aku tahu ya perkembangan kan dua minggu sampai ada yang 2 bulan atau 3 bulan gitu ya. Itu kan butuh waktu yang lama. Tapi dibayarnya juga kan 2 juta 3 juta ya karena kan lama juga dan sebagainya. Wah, itu tuh jadi cuan banget gitu. Nah, VTuber juga mulai naik-naik juga kan gitu kan. Nah, tapi memang perubahan yang signifikan itu adalah ketika VTuber sebelum pandemi mereka pakai metodenya animasi, di-dubbing, diedit satu-satu, AIWO dan sebagainya gitu ya per frame by frame. Pada saat tahu ada metode streaming dan emang YouTuber duluan sih udah streaming ya, udah ada udah sawer-saweran, diadaptasilah ke sini, dipopulerkan oleh Nisani sama Hololive dengan cara tadi donate pakai Streamlabs. Kan gitu, belum lokal ya. Mereka kan belum lokal. Tapi kita yang melokal yang indie. Lewat apa? Lewat traktir kan. Nah, traktir juga nih hebat juga nih. Bisa menggayat, menyalip di tikungan gitu kan ketika streamer itu pakai Saweria ini kan traktir gitu. Belum lagi platform lainnya. Nah, mulai deh perubahan perilakunya VTuber itu live streaming teh gitu. Ganti tuh dari record, VOD, animasi atau frame by frame diedit geser ke live streaming gitu. Geser ke live streaming. Karena apa? Karena ya pragmatisnya adalah langsung dapat duit gitu. Karena apa? Karena ketika AdSense ya emang mana nggak ada Harkom aja 3 tahun masih 200.000 saldonya kan minimal cair harus 1,3 juta $100 nggak nyampe lama banget kan gitu kayak gitu karena emang nggak konten VOD juga kan nah jadi emang selama pandemi itu benar-benar puncaknya VTuber itu ya mungkin di 2020 2021 ya sudah mulai tapi memang ketika 2021 mulai ada penurunannya tadi udah mulai ya divaksin 1 2 3 sudah mulai ada PSBB geser ke PPKM-nya ada levelnya, level 1 2 3 1 2 3 dan sebagainya. Udah mulai offline tuh. Nah, disitulah mulai ada tanda-tanda kayaknya 2022 semester genap di yang kedua. Seterusnya, kalau memang pandemi sudah beres, akan ada penurunan drastis. Baik secara aktivis atau praktisi kreator VTubernya maupun penontonnya gitu. Karena apa? Karena udah kembali lagi ke live streaming dan akhirnya cukup kebuktian kan bahkan sebelum pandemi usai ya secara official WHO tuh kemarin beberapa minggu yang lalu kalau pada saat event CF kemarin tuh tanggal 5 gitu berapa ya? Pokoknya sebelum CF tuh udah ada pengumuman WHO kalau nggak salah. Pengumuman dunia gitu kan udah bener-bener pandemi tuh udah nggak ada gitu kan. Tapi kalau Indonesia kan PPKM-nya di Desember 30 itu kan atau di 2 Januari kalau saya gitu kurang lebih. Itu udah mulai penurunan banget, udah mulai nyari kerja, udah mulai jadi offline gitu kan dan sebagainya. Nah, itu bukti di mana VTuber itu udah apa ya? Hiburannya tuh nggak di VTuber lagi loh karena ketika semua orang menonton VTuber, maksudnya hiburannya apa gitu ya yang emang bisa interaksi dan sebagainya unik gitu ya kan anime ya sudah terkonsep bahkan pada saat pandemi kan anime juga sempat ke delay kan kayak gitu. Ini kan VTuber tuh ya tetap bisa ngobrol, bisa interaksi, tapi juga mungkin udah mulai penontonnya udah harus gawe kan, udah harus kerja nih. Jadi ya mulai ada penurunan. Nah akhirnya pada saat pasca pandemi ya sekarang lumayan kan kebuktian bahwasanya ya tadi fakta lapangannya orang-orang sudah sulit nonton karena emang tuh sudah mulai aktif sana sini dan sebagainya gitu kan udah mulai spending watch time sudah minim gitu kan nggak kayak pas pandemi kan kehidupan ada di 5 layar tadi kan gitu ya sekarang udah nggak 5 layar nih tapi 5 kehidupan gitu kan keluarga teman kerjaan komunitas gitu kan atau pacar nah kan 5 sosial ini kan yang kemarin kan 5 layar ini 5 sosial gitu nah itu kan benar-benar kerasa gitu kan gitu sih Bang jadi apa ya kayak seolah-olah kayak kelihatannya tuh kayak piramida gitu loh para pandemi naik dikit tapi bener-bener pas pandemi piramida tapi langsung
mencuat weng gitu kan. Nah, tapi sekarang kayak landai turun, turun. Jadi populasi VTubernya mah nambah tetap, tapi ya tadi kayak ya atensi dan sebagainya itu sudah mulai menurun dan tapi dia diharapkan nggak sampai turun banget karena emang pada akhirnya ini nggak bisa hilang total, VTuber ini nggak bisa hilang total. Makanya siapa yang main relevan dia yang menang gitu ya. Itu umumnya itu ya, siapa yang relevan dia yang Iya. menang gitu. Tapi secara khususnya siapa yang mempigital mampu memfisikkan digitalisasinya, digitalnya dia yang karena biar relate gitu kan, dia yang bisa menang gitu. Aku sih mungkin pandangannya gitu sih. Nah, berarti dengan seperti itu ada dong ancaman ya bagi VTuber nih setelah pandemi nih ya. Oh, betul, pasti ada Ancamannya minimal SWOT menurun lah, ya. analisa SWOT tuh dari Hmm. apa threat and weakness-nya pasti ada. Dan pasti juga Ya. ada strength and opportunity-nya pasti ada gitu. Nah, itu nanti kita berikutnya bakal bahas itu tuh ancaman popularitas menurun nih VTuber gimana nih setelah pandemi ini. Bener, tadi kan saya nyeritainnya bener sih emang penurunan. Nah, ini bener sih. Terancam gak ya kita itu? Nah, Ini si anime gepeng geleng-geleng ini. Oke. hmm. Oke, Prof. Faru, kayaknya cukup ya untuk kesempatan kali ini. Siap. Nanti nextnya kita bakal bahas ancamannya gimana nih para VTuber nih apa terancam popularitasnya menurun nih karena ya eh, kegiatan sudah kembali gitu kan, terus event Mhm. juga sudah mulai lagi, banyak yang ke event lagi, banyak yang balik lagi ke kehidupan sebelum pandemi gitu ya. Betul, betul. Apakah VTuber akan kembali ke masa-masa sebelum pandemi? Waduh. Waduh, iya ya. Benar-benar apakah gitu? Boleh, nanti kita bahas lagi. Siap. Oke, siap. Oke, thank you, Bung. Thank you. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyaksikan atau mendengarkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya. Nantikan konten-konten di Haru Komrade berikutnya. Kita juga akan lanjut nih episode lumayan panjang nih tentang balik kembali lagi ke offline ya. Ini panjang banget bahasan. Jadi eh, jangan lewatkan karena ya memang sangat-sangat nantikan saja lah. Oke. Oke. Closingnya baru kata Bang Jack. Wah, closingnya mau dibuat kayak gimana? Nah, closingnya itu karena itu nanti akan dibahas lebih khusus ya alasannya. Oh, Tapi sekarang gesernya bukan lagi nyatakan halo, Bu. oh apa tuh? One day more upgrade. Be. One day more upgrade. Jadi Haru Waduh. Comrade, one day more upgrade gitu. Ini one Bede. day more upgrade. Oh, cocok ya? Haru one day complete more upgrade. Ya oke lah. Ya, tapi ya Ada itu di bener mana ya. itu? Harunya kan 1 hari Iya, 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 dari iya. Korea gitu. Wah, silakan. Oh, oh iya, iya. Iya, iya. Astaga. Harunya Dari one day. bahasa Kalau haru-haru day by day. day by day. Ini itu Oh. bahasa bahasa Korea ya. Saya itu kan Bang Jack mah. Nah, Iya, K-pop. dia di Korea ya. Mm-mm. Tapi nyambung ya, haru hari. Iya, Heeh. Ya haru-hari, ya kan. haru hari. Terus Kalau dalam bahasa Jepang hari itu kan hi ya. Ya mirip-mirip lah oke lah. mirip-mirip ya kan serumpun barangkali. Kan yang komretnya itu kan ada rima ade juga kan. Iya. Nah, haru komret one day more upgrade. Beuh, makanya nanti Keren. bikin podcast khusus sama Bang Jack nanti. Hmm. Kenapa lu Itu ganti? sentilan Hmm. kalau itu sentilan sebenarnya dari Bang Jack. Kalau nggak update konten sehari sekali, yo, Ya bener gimana juga. mau update? Mana lu katanya one day more upgrade? Mana? Lu mah One day more lu, update. lu mah 1 year more upgrade deh. Setahun sekali, bego. Ya, oke, oke Bang, silakan closing. Oke, halo komrade. One One day day more more upgrade. upgrade. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Nah, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Yoi.